Aku cuma pengen orang yang salah ya sadar kalau dia salah. Netizen kan aja nyesel. Aku baru bangun, terus ngecek Instagram notifnya rame. Ada salah satu video aku diupload ke akun gosip, terus banyak orang-orang yang berkomentar, apaan sih nih orang, nyinyir banget. Dia siapa sih? Terus ada juga yang ngomong, nih orang terkenal gara-gara apa sih? Kok tiba-tiba ikutan komentar? Yang kayak gini jadi selebgram. Apa sih prestasinya nyinyir banget? Gak nyinyir gak makan ya? Nah, emang nyinyir kenapa? Emang gak bisa direm ini mulut kalau udah lagi ngomong sesuatu yang menurut saya bener. Ingat ya, mulut ini cuman akan nyinyir kalau dia merasa hal yang dikeluarkannya adalah fakta. Gak pernah saya kalau ngomong itu kosong. Harus ada isinya gitu. Dibilang tukang nimbrung masalah orang, emang nimbrung. Toh masalahnya udah diupload ke media sosial toh. Yang penting gak asal nimbrung. Nyesel gue dulu kenapa gak jadi pengacara ya pas kuliah. Jadi bisa selalu membela yang benar gitu. Kalau yang udah lama di TikTok atau udah lama kenal sama saya di TikTok, pasti tahu yang saya omongin itu atau yang saya bela itu tidak pernah yang salah. Saya gak pernah ngebela orang yang udah salah. Mau dia teman saya sekalipun kalau dia salah gak akan saya bela. Tapi kalau dia benar, mau siapapun dia, mau dia orang terkenal, tidak terkenal, dia kaya atau dia miskin, dia pemerintah atau dia masyarakat biasa, pasti saya bela. Ingat gak? Saya pernah speak up juga soal RUU KUHP. Saya turun ke jalan buat ngurusin orang demo. Itu saya dulu 2020. Bedain orang yang nyinyir ada isinya sama orang yang nyinyir kosong. Ada yang bilang, oh nih orang sengaja nyari traffic biar namanya naik lagi, jadi endorsannya banyak lagi nih pasti. Mohon maaf, saya udah close endorsement dari bulan Februari. Gak nyinyir gak makan ya makan kok. Saya kan pedagang. Endorsan yang saya kerjain sekarang itu yang masuk di bulan Januari. Jadi saya emang close endorsement sampai bulan Juli karena saya mau umroh bulan Juli. Jadi saya gak mau repot, saya gak mau stres, saya gak mau capek gitu. Kalau nyari traffic enggak juga sih. Ingat gak udah berapa lama saya gak pernah aktif di TikTok. Gak pernah bikin konten, gak pernah ngegas. Banyak yang bilang kan ngegas lagi dong, bikin konten ngegas lagi, originalnya kata Tasya lah. Memang saya dari dulu naiknya gara-gara ngegas kan. Dari dulu konten saya itu memang nyinyir, memang ngegas, pakai bahasa Medan. Tapi ngegas saya berfaedah. Saya nggak gila-gila terkenal. Saya nggak gila-gila punya followers banyak. Saya udah terlalu enjoy dengan kehidupan saya yang segini-gini aja. Kalau dibilang lo mau nyari traffic biar terkenal, enggak. Pas lagi problem kayak gini, itu ada 3 podcast yang ngundang saya, tapi saya nggak datang. Karena emang waktunya nggak ada. Saya lebih menghargai schedule yang udah dibikin untuk buka puasa bersama bareng orang-orang yang emang udah jadi kerabat saya lama. Mana buktinya? Kalau saya nyari traffic, sekarang saya udah ngider ke semua podcast supaya saya makin terkenal. Saya udah ngider ke semua reality show supaya saya ikut syuting di TV. Emang saya pergi. Duh, aku nggak gila-gila pengen lebih terkenal lagi kok nggak. Kayak gini aja udah cukup, sudah sangat alhamdulillah cukup. Aku cuma pengen orang yang salah ya sadar kalau dia salah. Netizen kan aja nyesel. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tasya Revina, Dewan Perwakilan Netizen ini akhirnya juga speak up soal Cika. Dan dengan apa yang dikatakannya itu memang akhirnya polisi memanggil Cika. Terungkaplah teka-teki kenapa Putra Siregar dan Rico Valentino akhirnya masuk bui. Di situ Tasya Revina nampaknya kemudian banyak yang menghujat karena berita yang dia ungkap akhirnya menjadi viral dan polisi pun akhirnya memeriksa Cika. Namun Tasya Revina akhirnya menjawab di video TikTok terbarunya, membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak ingin lebih terkenal atau tidak ingin nambah-nambah endorse, menambah traffic di akun sosial medianya. Dia hanya menginginkan bahwa jika salah, yang salah tahu kesalahannya, begitu kata Tasya Revina. Dan memang tadi jika sudah dipanggil dan diperiksa polisi masih sebagai saksi atas pengeroyokan yang dilakukan oleh Putra Siregar
dan Rico Valentino. Dan di situ dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Jika didampingi oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam pemeriksaannya itu, dan belum diketahui apa hasil dari pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini memang kemudian awalnya saat Rico dan Putra Siregar ditangkap. Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah. Belum diketahui jelas apa yang terjadi, dan berita itu pun seakan-akan memang tenggelam. Tapi sejak Tasya Revina speak up, kemudian berita itu menjadi rame. Apalagi diawali dari podcast Deddy Corbuzier yang saat itu Cika diundang ke podcast dalam rangka Cika akan dibela oleh Deddy Corbuzier. Tetapi bukan dalam hal ini. Dalam hal dia diserang dan dihujat netizen karena urusan dengan Torik dan Fuji. Nah, disitulah kemudian akhirnya pelan-pelan kasus ini banyak terungkap ke permukaan publik karena diduga melibatkan orang-orang penting. Nur Alamsyah yang menjadi korban pengeroyokan itu dugaan sementara merupakan anak dari ex-Wakapolri, Komisaris Besar Jenderal Polisi Muhammad Syafruddin yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Di situ akhirnya Tasya Revina juga mengatakan kronologi yang terjadi dengan sarkas, dengan sindiran karena Cika pindah-pindah table dari tabelnya Rico Valentino yang di sana juga ada Putra Siregar menuju ke tabelnya Nur Alamsyah. Ada yang mengatakan juga sambil nangis. Inilah yang memicu keributan itu dan akhirnya terjadilah yang katanya pengeroyokan itu yang menyebabkan Putra Siregar dan Rico Valentino harus ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan selama 20 hari untuk mempermudah penyelidikan dan agar tidak menghilangkan barang bukti. Nah, berikut ini adalah video TikTok yang akhirnya membuat hal ini menjadi semakin viral dan nama Cika akhirnya disebut-sebut dan menjadi perbincangan warganet. Seco mepapi culo. Tapi kadang aku tuh bingung gitu loh sama diriku sendiri. Kayak kenapa dia harus bahagia bersama pasangan barunya gitu. Sementara aku gak bahagia-bahagia. Padahal tuh dulu aku yang nyakitin. Tapi kenapa sekarang aku yang kayak gak bisa move on gitu. Aku yang harus klarifikasi kesana sini gitu kan. Padahal dulu pas komitmen aku yang selingkuh kemana-mana loh. Aku yang kesana sini. Ya dalam satu hari aja aku bisa tidur sama 3 orang yang berbeda-beda. Hebat kan aku? Gatel kurang gatel. Dan dia maafin. Makanya aku tuh gak ngerti kenapa bisa kayak gini. Kenapa dia bisa lebih bahagia sama pasangan barunya. Pakai acara ditembak lagi pasangan barunya itu. Sementara aku enggak. Cuma dikasih komitmen doang. Sementara aku yang nyakitin masih belum dapat apa-apa. Malah dapat musibah di sana sini. Harusnya dia maafin aku walaupun aku udah kesana sini, nyomplak sana, nyomplak sini, mabok sana, mabok sini, tidur sama orang sini, tidur sama orang sana. Ya harusnya dimaafin aku lah. Kan baru 3 kali, belum 5 kali. Soalnya aku tuh gatel, badanku tuh gatel kalau cuman sama satu laki-laki tuh aku nggak bisa. Aku harus sama banyak laki-laki gitu. Apalagi kalau pacarku ini tuh baik-baik banget gitu kan. Aku tuh pengennya dapat yang bad boy gitu, dapat orang yang gitu loh, paham nggak? Udah ya guys, gosipnya udah mau sahur nih. Pokoknya kalau kalian mau tahu info-info selengkapnya kalian cek aja akun-akun gosip yang ada di IG. Kalau aku pribadi sih aku dapat info itu dari Ring 1. Jadi emang dari orang-orang terdekat. Dan aku gak mau ngomong tanpa ada data. Jadi datanya aku cari di Google, beritanya dapat baru aku kasih lihat ke kalian.